Kalau hanya mandi tanpa niat, maka mandinya tidak dikatakan membersihkan diri dari hadas besar. Makanya yang membedakan adalah niat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma in kunta qabilta tawbati wa ghafarta dhunubi akrimni bil fahmi wal hifzi hatta anna kullaman sami'a qiraati yazzatiqatan fi qalbihi wa in kana qasiyal qalbi. Ilahana akrimna bir rizqil halal warzuqna min haitsu la yahtasib. Ketua DKM yang kita hormati beserta seluruh jajaran Ustaz Irwan Hasan Basri selaku Imam Rawatib dan pengatur acara, bapak-bapak dan saudara jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, mari sama-sama kita membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Semoga apa yang menjadi hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita di dunia dan akhirah. Dan juga terkhusus kepada Bapak Ketua RW 05 Bapak Usman Sukma yang saat ini sudah berada di Madinah Al-Munawwarah. Insyaallah malam Kamis baru akan bergerak menuju kota Mekah. Akan mudah-mudahan beliau dilancarkan, disehatkan, dan mudah-mudahan beliau bisa memperoleh haji yang mabrur, istri dan seluruh jamaah kota Depok dan seluruh jamaah Indonesia pada umumnya. Ala hadhihi ya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian dan pelajaran kita masih membahas tentang mandi. Sekarang pasal tentang faraidul ghusli, rukun mandi. Rukun mandi ada yang mengatakan 2 ya, ada yang mengatakan 3. Tapi pada prinsipnya sama. Ini hanya perbedaan dalam penomoran saja. Ya. Apa yang pertama? Yang pertama adalah niat. Ya. Jadi mandi wajib, membedakan mandi wajib dengan mandi sunnah atau dengan mandi yang lain adalah niat. Ya. Jadi salah satu fungsi niat adalah untuk membedakan apa yang dikerjakan ini ibadah atau bukan. Yang kedua, fungsi niat adalah untuk membedakan
apa pekerjaan yang dilakukan ini apakah wajib, sunnah, ataupun mubah. Ya. Seperti mandi, untuk membedakan mandi wajib, mandi sunnah, dan mandi mubah. Mandi mubah itu mandi kita setiap hari. Ya, yang bukan wajib, yang bukan sunnah. Yang membedakan adalah niat. Nah, seseorang kalau mandinya berniat untuk menghilangkan hadas besar, maka mandinya adalah sebagai cara bersuci untuk menghilangkan hadas besar. Kalau hanya mandi tanpa niat, maka mandinya tidak dikatakan membersihkan diri dari hadas besar. Makanya yang membedakan adalah niat. Bagaimana niatnya? Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhan lillahi ta'ala. Atau ketika dalam keadaan junub, nawaitul ghusla li raf'il janabati an jami'il badani fardhan lillahi ta'ala. Kapan niat ketika mandi dan seperti apa? Niat ketika mandi itu dibaca ketika kita memulai mandi. Ya. Ketika kita memulai mandi dan memulai menyiram ke anggota tubuh kita. Ya. Dan dibacanya adalah dengan hati, dalam hati. Memang tidak boleh di dalam kamar mandi kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Ya. Maka dari itu ketika mandi wajib baca dengan hati nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhan lillahi ta'ala. Nah, lalu bagaimana jika seseorang dalam junubnya misalkan ada 2 perbuatan dari 6 perbuatan atau 6 perkara yang menyebabkan seseorang wajib mandi. Kemarin kita bahas ada 6 perkara. 1 adalah bersetubuh, yang kedua keluar mani, yang ketiga meninggal, yang keempat haid, yang kelima nifas, dan yang keenam adalah wiladah atau melahirkan. Bagaimana jika seseorang mengalami 2 hal atau 2 perkara dari 6 itu? Ya. Dia bersetubuh, dia juga keluar mani. Berarti kan 2 perkara dari 6 perkara dialami oleh seseorang. Apakah harus mandi 2 kali? Ya. Atau cukup mandi 1 kali? Idza ijtama'a alaihi guslani wajibani fa aksaru kal jima'i wa khurujil maniyyi fahal takfi anhaniyatun wahidatun. Apakah cukup baginya niat 1 kali? Takfi niyatun wahidatun lahuma. Maka cukup baginya 1 niat. Cukup 1 kali mandinya. Ya, berarti nawaitul ghusla raf'il hadatsil akbari fardhan lillahi ta'ala. Maka cukup 1 kali niat, sekaligus juga cukup 1 kali mandi. Idza istama'a ghuslun idza istama'a ghuslu fardin wa ghuslu sunnatin fahal takfi niyatu ahadihima. Ya. Apabila berkumpul sholat mandi wajib dan mandi sunnah, ya, apakah cukup niat 1 kali saja? Misalkan begini, di hari Jumat malamnya bersetubuh, kemudian juga keluar mandi, wajiblah kita mandi. Masuk waktu subuh kita mandi wajib. Nah, mandi wajib kita itu apakah sudah include tuh dengan mandi sunnah sholat Jumat? Mandi sunnah sholat Jumat kan waktunya sejak subuh.
Ya, apakah itu sudah include dengan mandi sunnah sholat Jumat? Fala takfi, la takfi, fala buddha an yanuyahuma. Nggak bisa soal mandi wajib dan mandi sunnah, masing-masing harus niat. Pertama mandi wajib dulu selesai, kemudian lanjut dengan mandi sunnah. Mandi sunnah untuk melaksanakan sholat Jumat. Tidak cukup dengan satu kali niat dan harus niatnya masing-masing. Ya. Nah, ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat, bahwasanya segala sesuatu perkara itu tergantung dengan niatnya. Nah, kemudian yang kedua, ini saya ngambil yang tiga, karena yang dua ada tiga sama saja, tapi ada tambahan. Yang ketiga, rukun mandi itu adalah izalatun najasati in kanas ala badanihi. Menghilangkan najis, menghilangkan kotoran apabila kotoran itu ada di badannya. Makanya saya pernah mencontohkan, pernah menyampaikan bagaimana teknis sholat wajib, mandi wajib. Yang pertama, supaya nanti mandi wajibnya itu kucuran airnya tidak bercampur dengan air sabun. Air sabun, sabun dengan air itu air suci tapi tidak mensucikan, ya, karena bercampur dengan sesuatu yang suci. Mandi dulu seperti mandi biasa, ya, kita sabunan, kita pakai sampo, gosok badan semua, lalu kita bilas sampai bersih, ya, berarti kan kotoran sudah tidak ada. Maka kemudian kita ambil gayung lagi atau nyalakan shower lagi airnya atau pakai selang, kucurkan air itu ke kepala kita, badan kita, ke kepala lah, sambil baca niat mandi wajib. Maka ketika itu kita tinggal meratakan air ke seluruh tubuh tanpa harus pakai sabun lagi atau pakai sampo lagi. Ya. Nah, ini ada sebuah hadis, ada dua hadis yang ini bersumber dari dua istri Nabi. Yang pertama itu dari Maimunah, yang kedua dari Aisyah. Dari Maimunah radhiyallahu an, riwayat Imam Bukhari, ya, dalam mandinya Nabi Muhammad SAW, istrinya Nabi Maimunah menceritakan bagaimana mandi wajibnya Rasulullah SAW. Ya. Apa yang dilakukan? Wa ghasala farjahu wa ma asabahu min adza. Yang pertama, Rasulullah SAW itu membasuh atau mencuci kemaluannya, ya, dan apa-apa yang mengenainya dari kotoran. Kemudian ini diriwayatkan diriwayatkan Imam Bukhari dari Ummuna Maimunah. Kemudian Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza iktasala minal janabah, apabila Nabi mandi dari janabah, bada'a faghasala yadayhi. Yang pertama beliau cuci kedua tangannya. Summa yatawaddau kama yatawaddau lis-shalah. Kemudian beliau berwudu sebagaimana wudunya untuk salat. Summa yudkhilu asabi fil ma'i fayukhallilu biha usula sya'rihi. Ya, Nabi kemudian mengucurkan tangannya dengan air, lalu kemudian di sela-sela rambutnya. Summa yasubbu ala rasi salasa ghurafin biyadaihi. Kemudian beliau menuangkan air ke kepalanya 3 kali dengan gayung, 3 gayung. Ya. Summa yufidul ma'a ala jildihi kulli. Kemudian beliau meratakan air, ya, ke seluruh tubuh, ke seluruh kulit tubuhnya. Nah, ini menarik karena cara mandinya Nabi diceritakan oleh istrinya Nabi. Dalam hal ini adalah Maimunah dan Aisyah. Kok keduanya tahu caranya mandi Nabi? Ya, kok bisa tahu gitu ya?
Kan kalau kita mandi, terkadang kita mandi kayak gimana, bini kita nggak tahu karena kita sendirian di kamar mandi, pintunya kita tutup. Atau sebaliknya, kok ini istrinya tahu cara mandinya Nabi. Ya, maka kemudian juga dalam beberapa hadis dalam Sahih Al-Bukhari menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering mandi bersama istrinya. Makanya Bunda Aisyah tahu tuh bagaimana Rasul mandi begini. Maimunah tahu bagaimana Rasul memulai mandi begini. Kenapa? Karena istri tersebut itu berada dalam satu tempat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sunnah hukumnya suami istri mandi bareng. Ya, sunnah. Ya, makanya niatkan ketika mandi bersama istri itu mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menyiram tubuh istrinya, istrinya pun menyirami tubuh Nabi. Ya, jadi mikirnya sunnahnya Pak, jangan mikir yang lain dulu. Ketika mandi bareng bersama istri, mikirnya adalah sunnah. Jadi kalau kita melakukan itu karena melaksanakan sunnah Rasul, maka hukumnya adalah kita mendapatkan pahala sunnah dari apa yang kita lakukan. Nah, kemudian yang ketiga, wa isalul ma'i ila jami'i sya'ari wal basyarati. Ya. Atau ta'mimul badani bil ma'i. Meratakan air ke seluruh tubuh. Ya, meratakan air ke seluruh tubuh. Ya. Jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki itu harus terbasuh. Dan kita menjaga, mementingkan, mengutamakan tempat-tempat yang khawatir tidak sampainya air. Apa contohnya? Kal ibtaini, kedua ketiak kita. Itu penting, jangan sampai kedua ketiak tidak terbasuh. Ya, karena tempatnya berlipat apalagi ke bawah. Kemudian wa ma'ati fil batni wal udhunaini. Kemudian ada beberapa lipatan-lipatan dalam tubuh kita, terutama yang gemuk badannya. Ya, itu banyak lipatan termasuk lubang pusar. Itu jangan sampai tidak terbasuh dengan air. Termasuk hidung yang terlihat ya Pak. Ya, hidung yang terlihat ya, itu harus terbasuh dengan air. Perempuan, maaf, farjinya, kemaluannya, bagian luarnya juga harus terbasuh. Yang apabila dia duduk atau berjongkok itu kemaluannya kelihatan, maksudnya yang terlihat, maka bagian itu harus dibasuh dengan air. Jangan juga lipatan wa ma bainal fakhizaini wa ma bainal ilyataini, antara dua paha selangkangan, kemudian dua belahan dua bokong kita, itu semua harus terbasuh dengan air. Ya. Ya, intinya dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya harus terbasuh dengan air. Ya. Ada satu pertanyaan, bagaimana kalau mandi wajib? Apakah ketika mau sholat nggak wudhu lagi? Gitu. Bolehkah atau sahkah mandi wajib ya yang kemudian tidak berwudhu lagi setelah itu lalu kemudian sholat? Salah satu yang disunnahkan dalam nanti kita baca, kita lanjutkan setelah ini sunnahul wudhu. Salah satu yang disunnahkan dalam mandi adalah membersihkan kemaluan kita. Ya, kita bersihkan dengan air, bersihkan dengan sesuatu yang bisa membersihkannya dari kotoran, dari najis, sambil niat membaca niat mandi dalam hati kita. Ya. Nah, ketika mandi jangan sampai menyentuh
anggota tubuh kita yang vital, kemaluan dan bokong. Karena menyentuh keduanya membatalkan wudu. Kalau tidak menyentuh kemaluan dan tidak menyentuh bokong ketika mandi, maka setelah mandi wajib nggak harus wudu lagi, sudah boleh untuk melaksanakan sholat. Logikanya kalau hadas besar saja suci, maka hadis kecil juga bisa terbawa suci, dengan catatan ketika mandinya tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan wudu. Ya. Dan ini berlaku hanya mandi wajib. Mandi sunnah mau sholat Jumat, mandi sunnah mau sholat Idul Adha, mandi sunnah untuk sholat Idul Fitri, ya, mandi sunnah tidak include di dalamnya wudu. Jadi walaupun mandi sunnahnya tidak melakukan perkara yang membatalkan wudu, tetap setelah selesai mandi sunnah wajib berwudu kalau kita mau sholat. Jadi yang include itu hanya mandi wajib, tidak mandi sunnah. Ya. Nah sekarang sunnah-sunnahnya apa saja? Mandi sunnah banyak, ada beberapa. Yang pertama tasmiyah, mengucapkan basmalah di dalam hati. Kemudian asyiwak, bersiwak atau gosok gigi. Kemudian al-qiyam, lebih bagus mandi itu berdiri. Ya, lebih bagus mandi itu berdiri. Kalau wudu lebih bagus duduk. Makanya masjid-masjid tertentu atau tempat-tempat tertentu, di tempat wudunya itu di depan keras ada tempat, di depan keran itu ada tempat untuk duduk. Ya. Kan kalau nggak biasa wudu duduk, pakaian pada basah, Pak. Ya. Kalau nggak terbiasa. Nah kalau mandi sunnahnya berdiri. Kemudian istiqbalul kiblah, disunnahkan menghadap kiblat. Kemudian ghuslul kaffaini, disunnahkan membasuh kedua tangan sebagaimana yang tadi dilakukan Rasulullah dalam hadisnya, ya. Kemudian al-madmadatu wal istinsyaq, kumur-kumur dan istinsyaq. An yabula qoblal gusli in kana min khurujil mani, sunnah sebelum mandi kencing dulu kalau mandi besarnya karena keluar mani. Supaya apa? Membersihkan sisa-sisa mani yang ada dalam kemaluan kita, dengan harapan kalau kita kencing itu sisa mani akan terbawa dengan air kencing. Ya. Kemudian izalatul qadari qablahu, membersihkan kotoran. Al wudu'u qablahu au ba'dahu au asna'ahu, berwudu baik itu boleh di sebelumnya, boleh di akhirnya, boleh di pertengahannya. Kemudian ta'ahudul ma'ati fi ay amakin allati yukhsha adamu wusulil ma'i ilaiha, yang tadi tuh, ya. Ada tempat-tempat yang memang menjadi perhatian seperti ketiak, lipatan, selangkangan, ataupun tempat-tempat lain yang bisa saja dia itu tidak terjangkau dengan air. Kayak lipatan perut kan, kalau dia nggak digosok-gosok itu airnya nggak bakal masuk ke dalam lipatan perutnya, maka harus digosok. Kemudian tahlilus sya'ri, menyela-nyela rambut. Kemudian ad-dalku, menggosok-gosok. At-tayamunu, ya, sebelah kanan. Jadi kalau pakai gayung atau pakai shower, depan yang kanan dulu, lalu kemudian kanan di belakang, lalu depan sebelah kiri, lalu kemudian belakang sebelah kiri. At-taslisu, 3 kali, al-muwalatu, berturut-turut. Nah ini yang jarang kita lakukan nih Pak. Selanjutnya an yaktasila mastural aurati, mandi dalam keadaan aurat tertutup. Aurat yang mana tertutup? Aurat yang biasa kita tutup ketika kita dalam keadaan sendiri di rumah. Misalkan kita sendirian di kamar nih, ya, rebah-rebahan di kamar. Biasanya yang kita tutupi itu apa? Ketika kita berada di kamar sendirian.
Tak mungkin kan ibu-ibu di kamar sendirian pakai gamis yang tebal, pakai cadar sendirian Pak di rumah. Ya, nggak ada yang ngelihat juga lagian kan. Atau bapak-bapak nggak mungkin juga ketika berada dalam kamar pakai jas, pakai dasi kan gitu. Nggak mungkin. Pasti kita menggunakan baju yang sangat santai dan hanya area tertentu yang kita tutup dengan pakaian kita. Bahkan kita bebas sampai aurat kita terbuka. Ya orang sendirian di dalam kamar. Nah, yang tertutup ketika sendirian itulah sunnah untuk ditutup ketika mandi. Makanya orang-orang tua dulu kita sebenarnya sudah banyak nyontohin Pak. Ketika mereka mandi itu nggak telanjang bulat tapi pakai kain. Dan ini sunnah sebenarnya. Yang saat ini sudah jarang dilakukan. Lagi kita kagak betah kan Pak kalau mandi pakai kain mah. Kagak betah dah pokoknya gimana begitu. Pokoknya ngablak aja udah. Ya, ketika mandi mah ya dibuka semua. Ya apa namanya? Ini kan sunnah ketika kita tutup aurat. Kalaupun tidak kita laksanakan tidak akan merusak mandi wajib atau tidak akan berdosa ya. Kecuali kalau ngablaknya kemudian habis mandi keluar kamar mandi keliling-keliling nggak pakai baju, nah itu dosa, memperlihatkan aurat di orang lain. Ya, sunnahnya mastural aurati. Dan sunnahnya juga yang tadi saya sebutkan, sunnahnya mandi bareng suami istri, ini pun sunnahnya dalam keadaan aurat tertutup. Laki-laki pakai kain sarung, perempuan pakai kain batik yang itu. Bagusnya, tapi saya yakin prakteknya nggak demikian, ya. Yakin, ya. Ribet dah pokoknya kalau mau ditutup gitu. Ya, jadi apa namanya ketika kita sudah tahu ilmunya bahwa mandi bareng bersama istri adalah sunnah Rasul, bisa diamalkan tuh Pak. Ya, tapi niatnya adalah mengikuti sunnah Nabi. Jangan karena nafsu, syahwat atau birahi, tapi mengikuti sunnah Nabi. Ya, kalau mengikuti sunnah Nabi, insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa. Nah, kemudian mandi yang disunnahkan. Ya. Tadi sunnah mandi, sekarang adalah mandi yang disunnahkan. Yang pertama mandi untuk sholat Jumat. Ya. Mandi untuk sholat Jumat itu waktunya adalah sejak masuk waktu subuh. Jadi kalau bapak-bapak kerja pagi hari di hari Jumat dan mandinya pas waktu subuh atau setelah sholat subuh, maka kalau mandinya hari Jumat niatin sekali mandinya udah mandi untuk mandi sunnah sholat Jumat. Nawaitul gusla li sholatil jumu'ati sunnatan lillahi ta'ala. Nah, kalau kita melakukan itu, maka kita mendapatkan pahala sunnah. Daripada pagi-pagi mau kerja cuman mandi biasa aja nggak pakai niat, maka kita nggak dapat pahala sunnah. Kan tadi saya katakan, yang membedakan niat itu, ya fungsi niat itu adalah bahwa yang dilakukan itu dikatakan ibadah atau bukan. Maka ketika kita mandi niat mandi untuk sholat Jumat, kita lakukan mandinya, maka mandi kita menjadi ibadah dan mendapatkan pahala. Tetapi kalau mandi biasa tanpa niat, ya hanya mandi saja, tidak terhitung sebagai ibadah. Nah, waktunya sejak subuh. Makanya kalau ada orang kerja atau anak kita sekolah yang menjelang waktu sholat Jumat gak sempat mandi dan tidak memungkinkan untuk mandinya dari pagi sebelum berangkat. Mandinya diniatin. Mandinya kayak gimana? Yang namanya mandi sunnah sama dengan mandi wajib. Baik dari tata caranya, yang membedakan adalah niatnya. Berarti kudu basah semua. Yang kedua, mandi sholat 2 hari raya. Nih,
Sebentar lagi kan masuk Idul Adha, berarti mau sholat id disunnahkan untuk mandi. Kapan waktunya? Waktunya sejak pertengahan malam. Lewat jam 12 berarti sudah boleh tuh kita mandi sholat Idul Adha atau sholat Idul Fitri. Ya, dan ketika itu dilakukan dapat pahala sunnah. Atau misalkan mandinya sebelum sholat subuh. Mandi dah tuh, yang biasa mandi, apalagi kadang-kadang ada orang yang setiap mau subuh mandi, Pak. Udah biasa, kalau nggak mandi tuh kayaknya gimana gitu, gerah dan sebagainya. Ya. Nah, sebelum sholat subuh dia mandi, maka niatkan mandinya untuk melaksanakan sholat id. Nawaitul ghusla li sholati idil adha sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat mandi untuk melaksanakan sholat idul adha sunnah karena Allah ta'ala. Nanti habis subuh nggak usah mandi lagi. Ya. Nah, antara Idul Fitri dan Idul Adha dalam pelaksanaan sholatnya, Idul Fitri itu sunnahnya agak siangan. Ya, sekarang kan waktu duha itu sekitar 15 sampai 20 atau sampai 30 menit setelah isyraq, udah masuk waktu duha tuh. Dan waktu duha itulah dilaksanakan sholat id. Nah, untuk Idul Fitri itu disunnahkan itu agak siang, lewatin dikit dah dari setengah 7 kalau sekarang, 10 menit, 15 menit, 20 menit. Kenapa? Untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang yang belum bayar zakat fitrah untuk menunaikan zakat fitrah, karena itulah waktu yang paling terbaik di antara waktu yang terbaik untuk menunaikan zakat fitrah. Agak siangan dikit, ya. Dan disunnahkan sebelum sholat Idul Fitri kita makan 3 butir kurma misalkan dengan air. Kalau kita mengopi dulu dah Pak sebelum sholat id, ya, ada ketan sama uli, ada dodol, makanlah, kurmanya udah habis, ya. Atau ada ketupat, silakan, disunnahkan makan dulu. Nah, kalau sholat Idul Adha nih besok disunnahkan lebih pagi. Sekarang kapan waktu duha? Kita lihat di jam. Waktu duha isyraq misalkan jam 6. Berarti 15 sampai 30 menit waktu isyraq sudah masuk waktu duha. Setengah 7 laksanakan sholat Idul Adha. Lebih cepat. Kenapa? Setelah sholat Idul Adha akan ada pelaksanaan pemotongan hewan kurban. Ya. Dan disunnahkan sebelum sholat Idul Adha tidak makan, tidak minum. Ya. Sebutnya puasa, padahal bukan puasa. Karena puasa di hari raya Idul Adha haram hukumnya. Bukan puasa, menahan atau tidak makan dan tidak minum sebelum sholat Idul Adha sampai Idul Adha selesai sholatnya. Ini kan sunnah. Gimana kalau sebelum Idul Adha ngopi dulu? Ya kagak ngapa-ngapa. Apalagi kalau nggak ngopi, ntar sholat idnya bisa tidur. Karena habis takbiran semalaman gitu ya. Pules tidurnya, orang udah bubar dia masih tidur, gitu ya. Karena saking pulesnya. Karena khawatir kayak gitu, ngopi dulu habis sebelum sholat Idul Adha, ya kagak ngapa-ngapa. Orang sunnah hukumnya tidak makan dan tidak minum. Makanya kadang-kadang saya juga Pak enggak apa namanya sebelum Idul Adha kadang-kadang saya minum aja tuh sama ngopi. Kenapa? Karena tugas jadi imam dan khotib. Kalau dari subuh kagak minum jadi imam sama khotib itu tenggorokan rasanya luar biasa. Kering, ya. Makanya daripada nanti mengecewakan, daripada nanti khutbahnya atau sholatnya berantakan karena suara yang bisa hilang, kadang-kadang saya tetap aja makan atau minum, ya minum yang banyak. Bukan tidak bermaksud meninggalkan apa yang disunnahkan, tapi demi sesuatu yang lebih baik, yaitu pelaksanaan sholat Idul Adha. Karena tugasnya sebagai imam dan khatib. Tapi kalau yang nggak bertugas seperti itu, lebih baik untuk tidak makan dan tidak minum sampai sholat id selesai, supaya bisa mendapatkan pahalanya dari apa yang kita lakukan. Ya,
Kemudian ghusl istisqa, salat mandi untuk salat istisqa. Salat istisqa itu adalah salat meminta hujan. Kemudian mandi untuk salat gerhana bulan dan gerhana matahari. Mandi ketika seseorang masuk Islam, ya, orang kafir, orang non muslim masuk Islam. Kemudian mandi bagi seseorang yang sembuh dari gilanya atau sembuh dari ayannya, ya. Kemudian al-ghusl lil hijamah, mandi setelah dibekam. Kemudian mandi untuk ihram, ya, mandi untuk ihram haji ataupun umroh. Kalau Pak Usman sekarang itu gelombang pertama. Gelombang pertama itu dari Indonesia langsung ke Madinah dulu, laksanakan arba'in. Nah, nanti setelah 8 hari di Madinah menuju Mekah, maka sebelum berangkat mandi dulu, mandi sunnah ihram. Nawaitul ghusla li ihramil umrati sunnatan lillahi ta'ala. Kalau ihramnya adalah ihram umrah, mandi itu di Madinah. Nyampe Bir Ali kemudian niat labbaik Allahumma umratan atau nawaitul umrata wa ahramtu biha. Niat umrah, ya. Nah, ketika niat umrah berarti sudah berada dalam kali ihram yang terikat dengan larangannya. Nah, sebelumnya disunnahkan di Madinah itu mandi sunnah untuk melaksanakan ihram. Kalau gelombang kedua itu langsung ke Mekah, ya, langsung ke Mekah, langsung melaksanakan umrah wajib. Maka dari asrama haji di Indonesia sudah pakai pakaian ihram, walaupun belum sepenuhnya artian bagi laki-laki masih pakai kaos, masih pakai celana dalam. Nah, sebelumnya disunnahkan mandi itu di asrama haji. Mandi apa? Mandi sunnah untuk melaksanakan ihram. Jadi niat mandi ihramnya di Indonesia, dalam hal ini adalah di asrama haji. Maka kemudian pesawat sudah sampai Yalamlam yang merupakan mikot makani bagi warga Indonesia, maka yang ada di pesawat segera membaca niat umroh dan segera mencopot bagi laki-laki pakaian yang berjahitnya. Pakaian dalam, celana dalam, copot semua sambil baca niat umroh. Dan saat itulah sudah dalam keadaan ihram yang terikat dengan aturannya termasuk larangannya. Sunnah, ya. Akan ada ini lebih jelas lagi, kalau mau masuk Masjidil Haram mandi dulu, kalau masuk Masjid Nabawi mandi dulu, ya. Bahkan ada kalimat al-ghuslu li huduri ayyi majma'in khairiyyin lil muslimin, mandi untuk menghadiri perkumpulan-perkumpulan yang baik bagi kaum muslimin. Seperti apa? Maulid, Isra Mi'raj, atau acara-acara besar yang di situ berkumpul kaum muslimin, disunnahkan untuk melaksanakan mandi sunnah. Ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya karim Allahumma bihaqqil Fatihah was sirril Fatihah wa barakatil Fatihah wa 'azamatil Fatihah farijal ham yakshiful gham ya man yaghfir wa yarham wa fi subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.